Ini tensioner penegangnya nih, sampai meleleh seperti ini nih. Waduh, acur ya, acur. Nih pada meleleh nih, meleleh. Ini sampai meleleh semua seperti ini, plastik-plastiknya meleleh. Ini kayak apa dalamnya nanti nih? Kita mau buka ya. Kondisinya sampai seperti ini nih. Waduh, aduh, aduh, aduh. Pusing lur, pusing nih. Meleleh seperti ini plastiknya. Baru pertama kali saya ngeliat mobil itu sampai bisa meleleh kayak gini, kebakar dalamnya. Bawaannya kayak opo ini ya mobilnya. Waduh, aduh, yuk kita langsung aja cek dan kita pre-cek mobilnya. Bongkar aja. Kita lihat lubang businya nih. Tadi itu koilnya ya kena semua ya, koilnya kobong semua juga. Jadi yang koil yang masuk ke apa namanya ini, ke lubang busi itu, selain tensionernya ini juga meleleh, koil yang masuk lubang busi ini tuh nih kebakar tuh. Tuh lubang businya pada kebakar semua, tuh kebakar. Tuh sampai seperti ini semua. Acur nih, acur nih, acur, acur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau membuat video tentang kasus. Jadi ini video kasus Avanza yang dipacu di kecepatan tinggi, RPM-nya tentunya ya, RPM-nya tinggi terus. Terus setelah itu kan ini di tol ceritanya ya. Jadi mobil ini ceritanya mogok di tol dan saya yakin dipacu dalam keadaan RPM tinggi. Maksudnya RPM-nya gasnya tinggi di atas 4000 pasti itu. Di atas 4000 RPM, karena saya baru nemuin Avanza yang overheat itu separah ini kerusakannya. Jadi ini Avanza yang overheat saking parahnya, akhirnya hampir semua hal itu rusak. Pertama sebenarnya akibatnya karena ini pecah. Jadi kan ini karena Avanzanya tua, ini pecah sini, ini kropos ini pecah sininya. Mas ini deket sini mas, bentar mas. Nah ini pecah ini, di sini pecah. Ini kan sering pecah sini nih. Kelihatan nggak ya? Ini pecah nih. Ini pecah. Airnya karena mobilnya dipacu di kecepatan tinggi, airnya habis. Terus berikutnya karena kecepatannya tinggi semuanya, akhirnya overheatnya itu terlalu berlebihan. Mesinnya ngejim sampai ini pistonnya bolong. Nih. Ini sampai pistonnya bolong. Nomor 4 ini pecah dan bolong sampai kebakar ya, meleleh pistonnya. Nih. Dan yang meleleh itu nggak piston tok. Ini kita yang ngomongin yang ada di sini ya. Yang meleleh itu pertama piston. Kemudian ini sensor yang di samping, sensor knock sensornya juga meleleh ini. Sini mas. Nih. Ini meleleh nih. Ini meleleh. Nanti ini harus ganti juga sensornya karena ini sudah meleleh sensornya. Ini meleleh. Ini jadi yang ada di bloknya itu pistonnya jebol, meleleh. Terus sampai sensor yang knock sensor juga meleleh. Itu kita baru omongin yang di sini ya. Jadi overheat ini sangat ekstrim menurut saya. Karena biasanya untuk overheat mesin karena radiator bocor itu kalau kita pakai mobilnya normal-normal, RPM standar, itu biasanya panas, semakin panas mesinnya itu akan semakin berat dan semakin ngancing gitu. Kalau RPM-nya rendah pasti langsung mati. Dan biasanya efeknya cuma cylinder head-nya aja yang melengkung. Tapi karena ini dipacu di kecepatan tinggi, RPM tinggi, jadi putaran mesinnya tinggi, akhirnya walaupun dia udah sebenarnya ngancing, karena terlalu tinggi putarannya dia tetap berjalan, akhirnya gini meleleh. Panasnya terlalu berlebihan, sehernya meleleh, kemudian sensor-sensor yang ada di blok ini meleleh. Nih sampai ini nih. Ini penegang timing chain ya. Penegang timing chain itu sampai kayak gini nih. Ini pisah, habis meleleh seperti ini. Ini meleleh. Terus berikutnya ini ya habis juga, ini tinggal besi ininya nggak ada. Mana aja? Ininya hilang ya, meleleh juga ininya. Habis tinggal besi juga ini. Meleleh semua. Jadi ininya meleleh juga. Jadi plastiknya ini sampai meleleh, ini juga meleleh semua. Lanjut lagi. Yang meleleh nggak cuma itu aja yang rusak, karena setelah kita cek sensornya nih. Ini cylinder head-nya yo. Ini cylinder head-nya. Ini sensor noken asnya juga meleleh. Ini meleleh, ini dalamnya sini meleleh. Ini sampai longgar mundur ke belakang ya. Sampai meleleh semua, ininya juga hancur sininya, dalamnya nih meleot. Sini mas. Dari sini. Kita lihat nih. Ini sensornya meleleh. Dalamnya ini sampai meleleh nih. Nah.
Ini meleleh, sininya sampai meleleh nih. Meleleh semua. Terus sensor suhu yang di belakang ini copot sampean. Ini meleleh juga sensor suhunya. Nih. Jadi ini semua yang ada di head itu rusak semua ya. Nah, ini yang jadi perhatian saya buat teman-teman semua ketika kejadiannya seperti ini tadinya itu, kalau menurut saya cuma karena kebocoran air, kemudian mesinnya overheat, itu biasanya cuma di slap, ganti seal klep, kita pasang lagi, ganti packing-packingnya. Untuk mobil ini kasusnya luar biasa karena harus turun mesin, ganti seher, overses, ring seher semua kita ganti, sensor-sensornya semua meleleh kita ganti. Nah, ini pemberitahuan juga buat teman-teman semua ketika bawa mobil kecepatan tinggi, RPM tinggi, itu kita harus sadar bahwasanya mobil itu ketika kita pacu dengan RPM tinggi, itu kemungkinan mobil akan cepat rusak, cepat aus, itu juga akan ikut tinggi. Berikutnya lagi, ketika seperti itu kondisinya, kita harus selalu cek indikator yang ada di speedometer. Temperaturnya seberapa, ada nggak indikator yang nyala. Karena ketika kita pacu atau kita paksa mesinnya kerja di seperti itu yang ekstrim suhunya, itu pasti membuat umur mesin jadi lebih pendek. Nah, ini kejadiannya seperti ini gara-gara radiator pecah, semuanya kena akhirnya. Kalau udah seperti ini ya pasti lebih dari 7 juta pasti ini. Karena ya ini juga meleleh semua seadanya, semua yang ada di head sama yang ada di blok sensor yang terbuat dari plastik yang tadinya tahan panas meleleh. Harapan saya teman-teman semua dari video ini, ketika kita bawa mobil hati-hati, jangan sering kita bawa mobil di RPM yang tinggi, kita paksa mobil bekerja di temperatur yang ekstrim, karena semakin tinggi RPM maka menghasilkan panas yang ekstrim juga. Nah, ketika mesinnya sudah tua atau mesinnya juga umurnya sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, kebetulan ini Avanza-nya Avanza yang belum VVT-e, berarti 2004, 2005, 2006. Itu kan sudah umur usia ya. Terus dipaksa, dipacu di kecepatan tinggi, ya akhirnya ada satu komponen yang error, akhirnya mengakibatkan semua komponen yang ada di mesin rusak semua. Akhirnya beruntun gitu loh. Jadi kerusakan karena satu hal, ketika kita paksa mesinnya di RPM tinggi, kerjanya full, maka satu komponen yang rusak maka akan merembet ke semuanya, karena itu kan beruntun. Karena kan putarannya tinggi, suhu tinggi, ada yang satu yang fail, kerjanya satu rusak. Akhirnya karena ini masih berputar, jadi ini rusak, tapi teman-temannya kan masih berputar di kecepatan yang tinggi dan menghasilkan panas yang tinggi, satu rusak, maka semua yang berputar itu juga akan selesai umurnya. Sensor-sensornya jadi meleleh semua, sampai seher pun meleleh, dan headnya itu juga keropos akhirnya, meleleh loh. Nih sebentar, ini headnya mana headnya nih, ini meleleh nih. Nah, ini kayak gini kan ganti head ini. Nah, ini nggak bisa, ini harus cari copotan headnya nih, tuh keropos. Ini kebakar loh, ini loh, lihat tuh bentuknya terbakar ini tuh, sangar ya nih. Hancur semua, kebakar semua ini. Jadi ini bolong ke sana, bolong. Jadi ini yang nomor 4 ini meleleh sehernya. Sehernya meleleh, cylinder headnya juga ikut meleleh. Dan semua sensor yang ada meleleh juga. Kalau udah seperti ini kan, ganti seher, ring seher, sampai cylinder head itu kita harus ganti. Dan biayanya udah pasti, ya tadi tak perkirain 7 juta untuk ini aja. Karena itu juga ternyata kena, ada tambahannya lagi. Kalau mamanya ini baru itu 12 jutaan ininya aja. Kalau new itu 12 juta baru, tapi kalau copotan ya tergantung kondisi lah gitu ya, cincai lah gitu ya. Ini hancur, hancur. Yang jelas dengan kondisi seperti ini, kalau kita mau normalkan lagi ya 10 juta pasti masuk. Itu aja. Jadi harapan saya buat teman-teman semua, ketika kita paksa mesin dalam kerja ekstrim, hati-hati, selalu kita kontrol temperatur, kemudian ada indikator apa yang menyala di mesin, kita harus kontrol semuanya. Jangan sampai karena satu hal radiator pecah, akhirnya kita paksa terus di RPM tinggi, akhirnya semuanya kena. Piston kena, ini jebol kan pistonnya, gelas ring piston kudu ganti, overses, sensor-sensor yang ada di blok, sensor-sensor yang ada di head, termasuk headnya harus kita ganti, karena headnya sampai meleleh gitu kan. Ini luar biasa ini kejadiannya seperti ini. Aku nggak ngerti ini bawanya kayak piye gitu ya, bawa mobilnya sampai bisa sampai
meleleh kayak gini loh. Meleleh ini baru pertama kali ini aku ngeliatin meleleh seperti ini. Gile. Wes, gitu aja. Semoga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berangkat ke Bandung. Buat teman-teman yang di Bandung itu kalau mau ketemu monggo silakan nanti kontak saya. Video ini akan saya upload sore ini. Jadi ini saya ambil video jam 2:30. Mungkin jam 4 saya upload videonya atau jam 5 sore nanti. Dan itu berarti saya sudah perjalanan ke Bandung. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Hati-hati di jalan, tetap safety di dalam perjalanan. Hajur. Hajur.